Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arizal Agus, NIM 03021218192432, kelas B Indralaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang K3 peledakan dan efek peledakan itu sendiri. Langsung saja, yang pertama, yaitu pengertian dan tujuan dari keselamatan kerja. Keselamatan kerja adalah suatu usaha untuk melaksanakan pekerjaan tanpa mengakibatkan kecelakaan. Jadi apabila kita melaksanakan pekerja itu zero accident atau tanpa adanya kecelakaan. Adapun tujuan dari keselamatan kerja adalah untuk mengadakan pencegahan agar setiap personil atau karyawan tidak mendapatkan kecelakaan dalam pekerjaan, dan juga alat produksi tidak mengalami kerusakan. Selain karyawan tidak mengalami kecelakaan, juga alat produksi itu tidak adanya kerusakan itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya, prinsip dan pentingnya keselamatan kerja. Mengapa sebenarnya keselamatan kerja ini penting? Prinsip dari keselamatan kerja. Prinsip keselamatan kerja bahwa setiap pekerjaan dapat dilaksanakan dengan aman dan selamat. Itu adalah suatu prinsip dari keselamatan kerja. Suatu kecelakaan dapat terjadi karena adanya penyebabnya, antara lain yaitu ada manusia ataupun peralatan. Bisa jadi manusia itu sendiri ataupun alat itu sendiri. Misal manusia yang lalai atau peralatan sudah tua atau peralatan tidak ada perawatan, hal itu bisa terjadi. Nah, agar keselamatan kerja itu bisa kita laksanakan, ada hal yang perlu kita ketahui agar pekerjaan bisa dilakukan dengan aman. Yang pertama itu mengenal dan memahami pekerjaan yang dilakukan. Selanjutnya, mengetahui bahaya-bahaya yang bisa timbul dari pekerjaan yang dilakukan. Jadi kita sudah mengetahui apa saja bahaya dari pekerjaan yang akan kita lakukan itu. Yang selanjutnya, mengapa keselamatan kerja itu sangat penting? Yang pertama itu menyelamatkan karyawan dari penderitaan sakit, kemudian kehilangan waktu, kemudian kehilangan pemasukan uang. Apabila mereka karyawan itu sakit atau cacat pada saat kecelakaan kerja, itu akan menghilangkan pemasukan uang mereka. Kemudian menyelamatkan keluarga dari kesedihan. Apabila satu karyawan meninggal akibat kecelakaan kerja, itu mengakibatkan keluarganya itu sendiri sedih dan terpukul. Kemudian kehilangan penerimaan uang, kemudian masa depan tidak menentu. Dengan kehilangan pemasukan, apalagi yang mengalami kecelakaan kerja hanya satu-satunya pemasukan keuangan di dalam keluarga, maka itu menyebabkan keluarga tersebut kehilangan atau masa depan yang tidak menentu. Kemudian yang ketiga itu menyelamatkan perusahaan dari kehilangan tenaga kerja. Apabila terjadi kecelakaan kerja pada karyawan, maka perusahaan juga akan kehilangan salah satu karyawannya. Kemudian yang selanjutnya, ketiga dalam peledakan. Ketiga dalam peledakan ini terbagi menjadi 5, yaitu mulai dari pengangkutan sampai dari pelaksanaan peledakan itu sendiri. Yang pertama itu pengangkutan bahan peledak. Pengangkutan bahan peledak ini sangat diatur bagaimana cara pengangkutan bahan peledak ini. Yang pertama itu bahan peledak harus diserahkan dan disimpan di gudang dalam jangka waktu tidak lebih dari 24 jam. Jadi bahan peledak ini harus diserahkan dan disimpan dalam jangka waktu tidak lebih dari 24 jam. Jadi tidak boleh lebih dari 24 jam tidak masuk dalam gudang hendak. Kemudian yang kedua, dilarang mengangkut bahan peledak ke atau dari gudang bahan peledak atau di sekitar tambang kecuali dalam peti aslinya. Itu kalau sudah bukan peti aslinya tidak boleh diangkut. Kemudian yang selanjutnya, Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang mengeluarkan petunjuk teknis untuk mengatur pengangkutan, pemindahan, ataupun pengiriman sebuah jenis handak dan detonator di dalam atau di sekitar wilayah kegiatan menambang. Jadi Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang ini harus mengeluarkan petunjuk teknisnya. Kemudian yang selanjutnya, Kepala Teknik Tambang juga harus membuat peraturan perusahaan tentang bagaimana cara mengatur pengangkutan, pemindahan, pengiriman bahan peledak yang sesuai dengan petunjuk teknis. Kemudian yang selanjutnya, penyimpanan bahan peledak ini ada 2. Apabila penyimpanan di permukaan itu ada lagi, kemudian ada lagi yang nanti penyimpanan di bawah tanah. Apabila penyimpanan bahan peledak itu di permukaan atau di atas
di atas tanah, di permukaan, di gudang hendak biasa, itu setiap bahan peledak harus dilengkapi dengan termometer. Kemudian ada lagi tanda dilarang merokok. Jadi ada larangan dilarang merokok, dan ada alat pemadam api. Jadi harus disiapkan alat pemadam api apabila terjadi kebakaran bisa dipadamkan dengan cepat. Kemudian sekitar gudang handak harus dilengkapi lampu penerangan dan harus dijaga 24 jam terus-menerus. Jadi harus ada yang menjaga, entah itu satpam ataupun petugas itu sendiri menjaga gudang handak ini. Kemudian ada penerangan agar bisa terlihat. Kemudian sekeliling lokasi gudang bahan peledak harus dipasang pagar pengaman yang dilengkapi dengan kunci. Jadi sekitar gudang itu harus dipagari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pencurian atau hal lainnya. Kemudian untuk masuk ke dalam gudang itu ada juga aturannya. Itu hanya diperbolehkan menggunakan lampu senter kedap gas. Jadi apabila ingin menggunakan lampu lain tidak boleh, itu akan menimbulkan percikan atau hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Kemudian dilarang memakai sepatu yang mempunyai alat besi. Kemudian membawa korek api, itu hal-hal yang tidak, atau barang-barang yang bisa menimbulkan api, itu tidak boleh dibawa ke dalam gudang handak. Kemudian di sekeliling gudang itu di sekeliling bahan peledak yang peka detonator harus dilengkapi dengan tanggul penanganan yang tingginya 2 meter. Itu untuk mengamankan dari bahan peledak peka detonator itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya, gudang handak dengan kapasitas kurang dari 5.000 kg itu harus dipasang pemadam api otomatis. Jadi apabila gudangnya itu lebih kurang atau kurang dari 5.000 kg itu harus dipasang alat pemadam api otomatis. Dan apabila gudangnya itu lebih dari 50 kg itu harus dipasang harus dilengkapi dengan hidran yang dipasang di luar gedung dengan hubungkan dengan sumber air yang bertekanan tinggi. Jadi apabila terjadi kecelakaan karena wilayahnya nyimpanannya lebih dari 5.000 kg, jadi harus membutuhkan pemadaman yang ekstra apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, yang selanjutnya itu penyimpanan. Bagaimana penyimpanan yang di bawah tanah? Nah, kalau yang disimpan di bawah tanah itu bahan peledaknya harus disimpan dalam kemasan asli dan dicantumkan tanggal penyerahan. Jadi tanggal penyerahan itu harus disertakan dalam bahan peledaknya itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya, detonatornya harus disimpan terpisah dengan bahan peledak lainnya. Jadi detonator itu harus terpisah dengan bahan peledak lainnya, yang lain yang berbeda dengan detonator, entah itu bahan peledak peka detonator atau bahan peledak yang lainnya. Kemudian amunisi dan jenis mesiu selain bahan peledak peka detonator, kemudian bahan peledak primer itu dapat disimpan dengan bahan peledak lain di dalam gudang bahan peledak apabila ditumpuk pada tempat terpisah. Jadi bisa dilakukan ditumpuk atau disimpan bersama apabila ditumpuk tapi di tempat terpisah. Kemudian untuk temperatur untuk bahan ramuan itu tidak boleh lebih dari 55 derajat Celcius. Kemudian untuk peka detonator tidak boleh lebih dari 35 derajat Celcius. Itu untuk suhu ruangan gudang handak. Kemudian bagaimana cara penerimaan dan pengeluaran dari bahan peledak itu sendiri? Untuk mengeluarkan atau menerima bahan peledak itu harus memiliki syarat atau ketentuan sendiri. Yang pertama, tugas yang mengambil bahan peledak harus menolak atau mengembalikan bahan peledak yang telah rusak. Jadi tidak boleh diambil apabila bahan peledaknya itu sudah dianggap rusak. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, penerimaan dan pengeluaran bahan peledak harus dilakukan pada ruangan depan. Jadi harus dilakukan di ruangan depan agar bisa terlihat. Kemudian selanjutnya, jenis bahan peledak yang dibutuhkan harus dikeluarkan dari sesuai dengan urutan penerimaan. Jadi apabila ingin mengeluarkan suatu bahan peledak itu harus sesuai dengan tanggal. Misal ada bahan peledak yang masuk tanggal 24 Mei 2021, kemudian ada lagi bahan peledak yang masuk 30 Mei 2021, maka yang keluar duluan itu yang lebih lama, yaitu yang tanggal 24 Mei 2021. Kemudian bahan peledak dan detonator yang digunakan harus dalam kondisi baik.
dan jumlahnya tidak lebih dari jumlah yang diperlukan dalam satu shift kerja. Jadi apabila diperlukan hanya 7, jadi harus 7, tidak boleh melebihi. Kemudian yang selanjutnya, apabila bahan peledak itu hancur, apabila bahan peledak itu rusak, maka harus dihancurkan dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diatur oleh Kementerian SDM itu sendiri. Yang selanjutnya, data atau jumlah dari jenis, merek atau kerusakan bisa dilaporkan kepada Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang. Nanti dari sana akan mendapatkan saran tentang bahan peledak yang rusak ini. Kemudian sumbu api bahan peledak itu harus diperiksa secara teratur. Itu mempunyai ketentuan. Untuk 1 meter itu sesuai dengan ketentuan, lamanya itu 90 detik sampai 110 detik. Itu atau sesuai dengan spesifikasi pabrik, karena setiap pabrik itu biasanya memiliki spesifikasi yang berbeda. Tapi untuk standarnya itu 90 detik sampai 110 detik setiap 1 meter sumbu api. Kemudian apabila kita ingin membuka kemasan bahan peledak dan detonator, harus dilakukan di bagian depan gudang bahan peledak, tidak boleh dilakukan di dalam. Jadi apabila kita ingin membukanya itu harus di depan bahan peledak, depan gudang bahan peledak itu sendiri, tidak boleh dilakukan di dalam itu sendiri, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, yang terakhir itu pelaksanaan peledakan. Bagaimana peraturan dalam melakukan pelaksanaan peledakan itu sendiri? Dalam melakukan pelaksanaan peledakan, kita memiliki peraturan-peraturan. Yang pertama, Kepala Teknik Tambang harus membuat peraturan tentang pelaksanaan peledakan. Jadi, Kepala Teknik Tambang itu membuat bagaimana cara pelaksanaan peledakan yang baik dan benar, tanpa adanya kecelakaan atau sumbu tidur atau hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, itu juru ledak harus memastikan bahwa setiap tahapan pekerjaan dilaksanakan secara aman, sesuai dengan peraturan pelaksanaan secara aman yang telah ditetapkan. Ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kecelakaan atau terkena hal-hal yang tidak dilakukan. Nah, kemudian dilarang melakukan peledakan kecuali juru ledak. Jadi yang hanya boleh melakukan peledakan itu adalah juru ledak itu sendiri. Kemudian dilarang juga kita mengisi lubang ledak atau meledakkan lubang yang sebelumnya sudah diledakkan, kecuali apabila untuk tujuan penanganan atau sesuai dengan misalnya hal-hal yang sebelumnya itu untuk penanganan yang bahan peledak yang tidak meledak sebelumnya atau hal-hal yang lain. Jadi itu baru diperbolehkan. Apabila tanpa hal-hal tersebut, maka tidak boleh diberlakukan. Selanjutnya, dilarang mencabut kabel detonator, kemudian sumbu api, kemudian sistem lain dari lubang ledak yang telah diisi primer. Apabila lubang ledak itu telah diisi primer, maka tidak boleh kita mencabut kabelnya sembarangan atau sumbu api atau hal-hal lainnya. Dan tidak kalah penting, itu dilarang merokok. Seperti yang kita ketahui berita-berita viral saat ini, yaitu tentang hanya percon itu karena meramunya ketika merokok, bisa kita lihat efek peledakannya bisa menewaskan 1 orang. Apalagi bahan peledakan di tambang, apabila kita sambil merokok, maka itu menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, untuk juru ledak itu juga bisa memastikan setiap ledakan itu tidak menimbulkan getaran yang berlebihan, apalagi di dekat pemukiman itu sendiri. Nah, dalam kegiatan peledakan itu akan terjadi efek suatu peledakan, apalagi peledakan tambang ini merupakan hal yang dari suara dan lain-lain itu akan menimbulkan efek peledakan itu sendiri. Yang pertama itu dust, itu butiran debu atau partikel halus akibat peledakan. Apabila dalam melaksanakan peledakan akan ada butiran debu ataupun partikel halus akibat peledakan, itu kita harus jauh dari tempat peledakan itu sendiri. Yang selanjutnya noise, itu suara kebisingan yang mengganggu akibat peledakan. Itu apabila harus dikontrol, harus dikurangi, apalagi di dekat dengan pemukiman, itu sangat mengganggu apalagi suara dari peledakan ini sangat besar. Kemudian selanjutnya ground vibration, itu getaran pada tanah akibat peledakan. Tidak bisa dipungkiri pada saat peledakan itu akan ada getaran-getaran pada tanah, dan itu sudah diatur jarak aman untuk pemukiman itu berapa ratus meter. Jadi untuk menghindari apabila ada getaran pada tanah, itu bisa menyebabkan rumah retak dan lain-lainnya.
Jadi ini harus bisa kita kurangi. Kemudian flying rock atau rock fragmentation yang terlempar karena energi peledakan. Kita harus kalau tidak salah 300 meter jadi dari manusia itu dari peledakan di jarak aman. Jadi agar tidak terjadinya batu-batu yang pecah ini tadi terlempar atau mengenai juru ledak atau karyawan lainnya. Kemudian selanjutnya air blast atau air shock. Nah, jadi ini tekanan udara, akan terjadi tekanan udara pada saat itu terjadi peledakan, akibat peledakan. Nah, air shock atau air blast ini bisa menyebabkan kaca rumah itu bisa hancur atau pecah, ataupun pintu dan yang lain-lainnya. Mungkin itu beberapa efek dari peledakan. Jangan pernah berpikir jika kecelakaan belum terjadi, maka kecelakaan tidak akan pernah terjadi. Jadi kita harus bisa mencegah sebelum terjadinya kecelakaan itu sendiri, yaitu zero accident. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun, dan pada teman-teman saya mohon maaf apabila jelasnya ada kurang atau hal-hal lain. Boleh disampaikan kritik dan sarannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq.